Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau sedikit menerangkan mengenai materi, soal, dan pembahasan integral parsial. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Faisal Ahmad Irfan Sumadi, lalu ada Farid Fakhrudin, lalu ada Fauzi Rafif Rizky Permana, lalu ada Muhammad Fikri Ada Farezi, dan yang terakhir ada Supena Permana. Dan berikut ini adalah materi pembahasannya. Yang pertama ada latar belakang. Integral parsial muncul sebagai teknik penyelesaian integral karena adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan perkalian dua fungsi yang secara langsung sulit atau tidak bisa diintegralkan dengan metode lain. Teknik ini berakar pada aturan perkalian turunan dan merupakan kebalikan dari operasi turunan itu sendiri, memberikan cara untuk mengubah bentuk integral yang rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lalu selanjutnya ada materi. Jika integrasi menggunakan cara substitusi tidak berhasil, maka kita dapat menggunakan cara lain, yaitu integrasi parsial atau integration by parts, atau seringnya disebut sebagai integral parsial. Cara ini didasari oleh aturan hasil kali turunan dari dua buah fungsi. Misalkan, U sama dengan U dikali X dan V sama dengan V dikali X, maka dx UV sama dengan UV aksen ditambah UV aksen, atau UV aksen sama dengan dx UV dikurang VU aksen. Dengan mengintegralkan kedua persamaan di atas terhadap variabel X, kita peroleh integral UV aksen dx sama dengan UV dikurang integral VU aksen dx. Karena dv sama dengan v x dx dan du sama dengan u x dx, persamaan terakhir di atas biasanya ditulis dalam bentuk berikut. Contoh, u dv sama dengan uv dikurangi v du. Rumus yang bersesuaian untuk integral tentu dengan batas bawah a dan batas b adalah sebagai contoh berikut di bawah. Rumus di atas memperkenankan kita mengubah soal integrasi U dv menjadi integrasi V du. Keberhasilan cara ini sebenarnya juga bergantung pada kecakapan kita dalam memilih bentuk yang tepat untuk dimisalkan sebagai U dan dv. Kecakapan ini dapat dilatih dengan terus-menerus latihan soal berupa. Dan ini contohnya ya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Saat menggunakan metode integral parsial, kita mungkin sering dibuat bingung dengan permisalan. Kunci pemilihan yang benar pada bentuk integran pada umumnya adalah turunan kesekiannya harus bernilai konstan atau hanya memuat bilangan dan tidak memuat variabel lagi. Turunan kesekian di sini tidak berarti harus turunan pertama, bisa jadi turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Sebagai contoh diberikan integral sebagai berikut. Integral tan X dikali X dx. Kita ke materi selanjutnya. Integrannya terdiri dari perkalian dua buah fungsi, yaitu fx sama dengan tan X dan Gx sama dengan X. Permisalan fungsi yang dipilih sebagai U seharusnya Gx sama dengan X, karena turunan pertamanya G aksen X sama dengan 1 berupa konstan. Meskipun demikian, ada beberapa kasus yang memaksa kita menggunakan permisalan untuk U fungsi yang turunannya tidak pernah konstan, misalnya integral EX sin X dx. Di mana pemilihan U yang tepat adalah U sama dengan EX, padahal turunan dari EX akan tetap dan selalu EX. Soal ini akan dibahas penyelesaiannya di bawah secara rinci.
Kita juga menempelkan tabel turunan yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengerjakan soal integral parsial. Berikut adalah tabelnya. Berikut ini beberapa soal mengenai penggunaan cara integrasi parsial yang telah disertai pembahasan. Perlu diperhatikan bahwa keterampilan mengintegralkan fungsi dengan menggunakan sifat-sifat dasar integral dan teknik substitusi harus diasah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal integral parsial. Contoh soal dan pembahasan. Yang ke-1 hasil dari integral x plus 4 pangkat 5 dx. Dan yang kedua hasil dari integral x sin 2x dx. Yang pertama misalkan u sama dengan x menjadi du sama dengan dx. dv sama dengan x plus 4 pangkat 5 dx menjadi v 1/6x plus 4 pangkat 6. Dengan menggunakan rumus integrasi Parisai kita peroleh integral x plus 4 pangkat 5 dx sama dengan x dikali 1/6x plus 4 pangkat 6 dikurangi integral 1/6x plus 4 pangkat 6x dx sama dengan 1/6x x plus 4 pangkat 6 min 1/6 dikali 1/7 x plus 4 pangkat 7 plus c sama dengan 1/6x x plus 4 pangkat 6 min 1/42x plus 4 pangkat 7 plus c sama dengan 1/42x plus 4 pangkat 6 7x min x plus 4 plus c sama dengan 1/42x plus 4 pangkat 6 6x plus 6x min 4 plus c sama dengan 1/21 3x min 2 x plus 4 pangkat 6 plus c. Jadi hasil dari integral x plus 4 pangkat 5 dx adalah 1/21 3x min 2 x plus 4 pangkat 6 plus c. Untuk yang kedua, misalkan u sama dengan x menjadi du sama dengan dx. dv sama dengan sin 2x dx menjadi v sama dengan min 1/2 cos 2x. Dengan menggunakan rumus integrasi parsial, kita peroleh integral x sin 2x dx sama dengan x dikali min 1/2 cos 2x min integral min 1/2 cos 2x dx sama dengan min 1/2 x cos 2x plus 1/2 dikali 1/2 sin 2x plus c sama dengan min 1/2 x cos 2x plus 1/4 sin 2x plus c. Jadi hasil dari integral x sin 2x dx sama dengan min 1/2 x cos 2x plus 1/4 sin 2x plus c. Ya, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai materi berikut. Bila ada salah atau kekurangannya mohon dimaafkan karena kita juga masih dalam tahap belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.